Baik, di sini saya akan mengenalkan dan menjelaskan Porifera kepada kalian semua, terutama yang menonton video ini ya. Nah, pengertian dari Porifera. Porifera berasal dari kata Latin porus atau pori dan vere atau membawa atau mengandung, sehingga secara harfiah berarti membawa pori atau yang mengandung pori. Porifera merujuk pada kelompok hewan multiseluler primitif yang memiliki tubuh berpori-pori yang memungkinkan menyaring makanan dan oksigen dari air. Jadi, Porifera itu merupakan hewan yang di tubuhnya itu mempunyai pori-pori untuk menyaring makanan dan oksigen dari air. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari Porifera. Yang pertama, mempunyai pori-pori, ya seperti di definisinya tadi ya. Nah, yang kedua, habitat di perairan laut maupun tawar. Nah, Porifera ini menyerap air, menyaring air untuk mendapatkan makanan dan oksigen ya. Yang ketiga, bersifat heterotrof, yang mana tidak membuat makanannya sendiri. Nah, dia menyerap air yang di dalam air itu sudah mengandung partikel-partikel makanan ya. Yang keempat, tidak memiliki jaringan sejati atau parazoa. Yang kelima, termasuk hewan diplobalistik atau hanya memiliki dua lapisan embrionik. Yang keenam, Porifera memiliki bentuk tubuh asimetri. Ya, bentuk seperti ini tidak simetris ya, tidak beraturan. Yang ketujuh, sistem tubuhnya masih sederhana. Yang kedelapan, Porifera merupakan hewan invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang maupun reproduksi secara aksesual maupun seksual. Yang kesembilan, bersifat sesial atau menempel dan tidak berpindah. Nah, jadi Porifera ini menempel di bebatuan laut ya, dan tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Nah, lanjut jenis-jenis Porifera. Nah, yang pertama Colcaria. Nah, Colcaria itu yang seperti gambar pertama itu yang sebelah kiri ya. Disebut juga spons kapur. Karakteristiknya adalah spikula yang terbuat dari kalsium karbonat dan berbentuk mineral klasit dan aragonit. Yang kedua, Hexatinellida. Nah, seperti gambar kedua itu ya. Yang disebut juga spons kaca. Karakteristiknya adalah spikula yang tersusun dari silika atau kaca. Yang ketiga, Demospongiae. 80% dari semua spesies di dunia merupakan anggota kelas ini. Rangkanya terbuat spikula dan benang spongien ya. Yang keempat, Hemoscaleromorphia. Sebelumnya bagian dari Demospongiae, tetapi baru-baru ini diakui sebagai kelas tersendiri. Tidak ada perbedaan mendasar dengan Demospongia, tetapi hanya berbeda secara genetik. Nah, di sini gambar yang keempat ini hampir sama dengan yang ketiga kan, tetapi dia hanya berbeda genetiknya saja ya. Nah, selanjutnya anatomi atau struktur tubuh Porifera. Yang pertama, ostium. Nah, ostium ini
lubang kecil tempat masuknya air ke tubuh spons atau ke tubuh porifera. Yang kedua, prosit atau sel yang membentuk dinding ostium. Yang ketiga, sponsal, ruang pusat tempat air mengalir sebelum keluar melalui osculum ya. Nah, sedangkan osculum itu lubang besar tempat air keluar dari tubuh spons atau porifera. Yang selanjutnya, choanocyte, sel berflagella yang membantu menggerakkan air dan menyaring partikel makanan. Yang selanjutnya, amebosit. Nah, amebosit ini adalah sel yang berfungsi dalam pencernaan dan distribusi nutrisi. Selanjutnya, spekula, struktur kelas yang memberikan dukungan dan bentuk pada tubuh spons. Yang terakhir ini mesotil, lapisan gel seperti jaringan yang mengisi ruang antara sel-sel tubuh. Nah, untuk jaringan dan strukturnya seperti pada gambar di samping ya. Nah, selanjutnya sistem pencernaan, pernafasan, dan ekskresi. Nah, spons ini tidak punya sistem pernafasan, pencernaan, maupun ekskresi dan sistem peredaran darah. Tetapi sistem tersebut digantikan oleh aliran air ya. Sistem aliran air. Spons menyaring makanan dari air yang memasuki tubuhnya. Partikel lebih kecil masuk ke ostium dan ditangkap oleh pinakosit atau amebosit di dinding ostium. Partikel yang jauh lebih kecil seperti bakteri dapat melewatinya tetapi ditangkap oleh choanocyte atau lapisan bagian dalam. Amebosit kemudian mengedarkannya ke seluruh tubuh dan air yang masuk akhirnya dikeluarkan oleh flagella yang memiliki sel choanocyte. Nah, porifera ini bisa hidup karena dia menyaring air dan menangkap partikel-partikel. Nah, partikel-partikel tersebut digunakan untuk sumber makanan dari porifera tersebut ya. Nah, selanjutnya sistem reproduksi dari porifera ya. Yang pertama, dia mempunyai sistem aseksual. Nah, spons yang bereproduksi secara aseksual menggunakan tiga cara ya. Yang pertama tunas, yang kedua gemula, yang ketiga fragmentasi. Gelombang air dapat mematahkan tubuh spons dan mengirimkan ke tempat lain. Bagian tubuh yang terpotong ini dapat tumbuh lagi jika memiliki sel kolensit untuk memproduksi mesotil dan amebosit. Untuk menghasilkan sel lain, ini merupakan cara fragmentasi. Nah, dalam reproduksi aseksual, porifera itu jika terbawa arus, potongan kecilnya itu bisa tumbuh lagi gitu ya. Yang penting dia mempunyai sel kolensit ya. Nah, selanjutnya reproduksi secara seksual.
Nah, porifera juga mempunyai cara seksual untuk berkembang biak ya. Kebanyakan porifera adalah hewan hermaprodit atau yang mempunyai dua kelamin dalam satu individu ya. Tetapi sel telur dan sel sperma dihasilkan pada waktu yang berbeda. Spons tidak punya gonad atau organ reproduksi, tetapi spons dapat menghasilkan sperma lewat koanosit, sedangkan sel telur dihasilkan oleh amebosit. Spons mengeluarkan sel sperma ke air dan bertemu sel telur, atau yang dilepaskan ke air dan ada yang tetap di tubuh ibu. Telur yang berfragmentasi berenang mencari tempat untuk menempel dan tumbuh menjadi individu baru. Nah, untuk reproduksi aseksual dengan seksual ini sudah saya sertakan gambar prosesnya di samping ya. Nah, selanjutnya peran porifera dalam ekosistem. Nah, yang pertama, porifera itu juga bisa berperan sebagai penyaring air. Porifera membantu menjaga kejernihan dan kualitas air dengan menyaring partikel dan mikroorganisme di air laut ya. Yang kedua, menyediakan habitat. Nah, porifera ini juga menyediakan habitat atau tempat tinggal kepada hewan-hewan lain seperti ikan kecil dan seperti invertebrata, ikan kecil dan mikroorganisme lain ya. Yang ketiga, bioindikator, karena menetap dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Porifera dapat digunakan sebagai indikator kualitas air laut. Yang keempat, siklus nutrisi. Porifera berperan dalam siklus karbon, nitrogen, dan fosfor di ekosistem terumbu karang ya. Menyusun habitat yang terakhir ya. Beberapa spesies porifera membantu pembentukan terumbu karang yang merupakan habitat paling penting bagi banyak biota laut ya. Nah, habitat porifera. Spons dapat ditemukan di seluruh dunia, dari daerah tropis sampai kutub. Kebanyakan tinggal di air jernih dan tenang supaya partikel kotoran tidak menutupi pori-pori spons dan membuat mereka kesulitan untuk bernafas dan makan. Spons tinggal baik di permukaan keras seperti batuan atau permukaan laut seperti pasir. Berbeda kelas, berbeda pula habitatnya. Spons kapur tinggal di laut dangkal, sedangkan spons kecil tinggal di laut dalam. Demospangia dan Hemoscoleromarpa lebih bervariasi dari laut dangkal sampai laut dalam. Sekitar 150 spesies Demospangia tinggal di air tawar ya. Nah, jadi habitat porifera itu bermacam-macam. Nah, menyesuaikan jenis atau jenisnya menyesuaikan tempat tinggalnya. Dia mampu beradaptasi di berbagai lingkungan sehingga mereka mempunyai banyak jenisnya ya. Nah, selanjutnya porifera juga mempunyai manfaat bagi manusia ya. Yang pertama, beberapa jenis porifera seperti Spongia dan Hyposphagia dapat digunakan sebagai spons mandi karena rangkanya lunak dan penuh rongga. Yang kedua, sebagai
bagian dalam pelindung kepala. Ya, spons kan mempunyai space ya. Nah, itu digunakan untuk pelindung kepala karena empuk ya. Yang kedua bisa digunakan untuk penyaring air dan alat pembersih. Yang ketiga, zat kimia yang dikeluarkan memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker dan penyakit lainnya. Selanjutnya manfaat dari Porifera yaitu mengembalikan kualitas air. Nah, Porifera itu sendiri menyaring partikel-partikel kecil sehingga dapat membuat air itu jernih gitu ya. Selanjutnya bahan baku industri. Nah, senyawa pada Porifera itu juga memiliki potensi sebagai bahan baku dalam industri kosmetik dan farmasi. Selanjutnya, Porifera juga bisa dibuat riset biologis. Struktur Porifera yang unik dan kemampuan regenerasi dimanfaatkan dalam penelitian bioteknologi seperti rekayasa jaringan ya. Nah, demikian pengenalan Porifera dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih meluangkan waktunya untuk melihat video saya. Sampai jumpa.